Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Rara Sukma, Desa Kolong Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Secara perlahan-lahan suara-suara tertawa dan perasaan akan penuh sesak di sekitar dirinya perlahan menghilang sekarang. Dia hanya mendengarkan angin yang berembus di sekitar pepohonan hutan bersamaan dengan suara hewan-hewan hutan yang saling bersautan di atas sana pada siang itu. Rak, kok bengong? Ntar kesambet demit loh, kata Danang yang baru sadar atas tingkah laku Rara yang mendadak berubah. Iya sorry gue sedikit melamun, jawab Rara sambil tersenyum. Sudah, jangan kamu pikirkan hal itu. Lakukanlah apa yang temanmu katakan, karena dia adalah pemimpinmu di tim Rara Sukma itu, kata Mbak Walang. Masalah hal-hal yang bisa mengkhawatirkanmu, kamu tidak perlu khawatir, karena ada saya yang ada di sana. Karena kalau kamu khawatir, nanti rencana yang sudah disusun akan berantakan, dan itu akan merepotkan kita semua nantinya. Mbak Walang kembali tersenyum. Dia menepuk pundak Rara sekali lagi dan pergi berjalan meninggalkan mereka bertiga untuk kembali ke arah tenda yang kini sudah selesai dibangun. Danang yang melihat Mbak Walang meninggalkan mereka bertiga akhirnya berinisiatif untuk mengajak Rara dan Dewi kembali ke sana dan mencoba usulan dari Mbak Walang pada saat itu ke Pak Brata. Namun, jauh di dalam semak-semak hutan sepasang mata terlihat sedang mengawasi mereka. Tatapannya tajam dan tidak bisa bergerak karena dirinya takut akan diketahui oleh Mbak Walang yang nampak waspada di sana. Dia hanya diam dan memperhatikan Rara dari jauh pada saat itu, dan dia berkata dengan nada yang pelan bahwa mereka harus waspada akan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Yang harus kamu khawatirkan bukanlah para makhluk yang sudah mengelilingi kalian, Ra. Tapi yang harus kalian khawatirkan adalah orang-orang yang ada di dekat kalian tanpa kalian ketahui. Lawang Kunti adalah sebuah area di mana di sana banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang melibatkan salah satu makhluk berwujud wanita dengan baju berwarna putih panjang yang terbang di antara pepohonan hutan. Wajahnya yang seringkali tertutup oleh rambutnya yang panjang, juga tangannya yang sangat kurus dan pucat, serta kuku-kukunya yang panjang, membuat orang-orang yang melewati hutan ini akan ketakutan ketika dia ditempati oleh makhluk itu. Lawang Kunti yang kini ditutup dan jarang sekali dilalui oleh masyarakat yang akan atau pulang dari desa Kolong Mayit, menyimpan sebuah cerita misteri yang terjadi selama ratusan tahun. Bukan tanpa sebab nama Lawang Kunti ini ada, karena dulu Lawang Kunti ini adalah kersak. Adang yang sedang bercerita tiba-tiba menengok ke arah belakang tenda. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak hutan yang ada di luar dari area tendanya. Neng, tidak apa-apa ini teh. Tadi denger nggak ada suara orang yang melintas di semak-semak sana? Kata Adang yang tiba-tiba merasakan tubuhnya yang merinding. Dewi yang pada saat itu di belakang kamera bersama Dimas dan Ardi langsung menoleh ke arah Mbak Walang yang berdiri tidak jauh dari mereka bersama Danang. Mbak Walang yang terlihat sedang menjaga mereka semua hanya mengangguk dan mengangkat salah satu tangannya yang menandakan bahwa apa yang sedang dikerjakan bisa dilanjutkan karena masih dalam pengawasan dirinya. Dewi pun kembali berbalik dan mengangkat tangannya untuk memberi tanda kepada Rara yang ada di depan bersama Adang. Rara yang mengerti atas instruksi dari Dewi langsung mengangguk dan menjawab atas apa yang dikatakan oleh Adang. Tidak apa-apa Kang, semuanya aman kok. Silakan dilanjut lagi. Bagaimana ceritanya? Iya, itu. Jadi nama Lawang Kunti ini bukan tanpa alasan. Karena dulu ada salah satu pengunjung yang datang ke desa Kolong Mayit melewati hutan ini. Hutan ini memang mempunyai rute yang paling pendek dibandingkan dengan Leweng Poek.
sehingga bisa memangkas waktu hingga 4 jam perjalanan untuk sampai ke sana. Namun masyarakat desa Kolong Mayit maupun yang tinggal di luar desa seperti leluhur kita pada waktu itu percaya bahwa orang itu melakukan sesuatu di hutan ini. Dia seperti membuang semua keilmuan yang selama ini dia pelajari, termasuk para makhluk-makhluk yang merupakan kuntilanak yang mengikuti dirinya selama ini di hutan. Kresek, kresek. Neng, benar ini aman gak, Neng? Suara itu terdengar lagi. Wajah Adang bertambah pucat. Dia menengok ke belakang ke area hutan yang sangat gelap. Dia merasakan bahwa kini ada sesuatu yang melesat dengan cepat di antara semak-semak yang tepat berada di belakang tenda yang tidak jauh dari mereka. Dewi kembali menengok ke arah Bawalang yang ada di belakangnya dan dia membalasnya dengan anggukan kepala, namun tatapannya terlihat sedang menatap tajam ke atas pepohonan hutan. Sedangkan Danang terlihat lebih santai dan kini malah duduk di dekat Mbak Walang sambil memakan cemilan, sambil memperhatikan Rara, Dewi, Dimas, dan Ardi yang sedang mengambil video di sana. Tidak apa-apa Kang, lanjutin aja. Kita yakin Akang akan aman kok. Nanti gantian sama Kang Entis untuk wawancaranya ya, kata Rara yang mencoba menenangkan Adang yang wajahnya sudah pucat di sana. Pengambilan video pada malam itu pun terus berlanjut. Rara dengan sigap bertanya kepada mereka sesuai skrip yang Dewi buat di hari itu. Sedangkan Dimas dan Ardi terlihat fokus akan peralatan yang mereka pegang dan memastikan bahwa pengambilan video pada malam ini harus kerekam semua. Coba wajah pucatnya Kang Adang disumas biar penonton bisa merasakan sebuah ketakutan dari orang-orang yang sedang Rara wawancarai. Tapi jangan terlalu di zoom ke arah mukanya ya. Geser sedikit ke kiri biar logo produk Pak Brata yang nempel di tenda kesorot, kata Dewi yang memberi instruksi kepada Dimas pada saat itu. Dimas hanya mengangguk dan mengangkat tangannya pada malam itu. Dia tahu Dewi adalah orang yang ingin segalanya sempurna, sehingga dia tahu harus berbuat apa agar pengambilan video yang sedang dilakukan pada malam itu bisa mendapatkan gambar yang bagus tanpa perlu banyak diedit oleh Dimas. Semuanya terlihat sangat fokus atas apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Angin malam yang berembus di antara pepohonan hutan tampaknya tidak menurunkan semangat mereka untuk menyelesaikan apa yang sedang mereka lakukan pada malam ini. Meskipun, goblok, Ardi tiba-tiba berteriak. Dia membuka handsetnya dan melemparnya ke arah depan. Sontak hal itu tiba-tiba membuat semua yang ada di sana kaget dan mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Ardi. Kat. Kang Adang, Kang Entis istirahat dulu, standby aja di sana. Dewi yang ada di dekat Dimas langsung mendekati Ardi pada saat itu. Lu kenapa, Dik? Bikin kaget aja. Ardi hanya menggelengkan kepala, tubuhnya bergetar dengan sangat hebat tanpa menjawab apa yang Dewi katakan. Dia menunjuk handset yang dia lempar untuk didengarkan. Dewi yang mengerti akan hal itu langsung mengambil handset tersebut dan menempelkannya di atas kepalanya. Lalu Ardi pun langsung memutar ulang apa yang dia dengar sehingga Dewi tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Ardi. Di dalam handset itu, Dewi mendengarkan percakapan antara Rara, Adang, dan Entis. Namun tidak lama seperti ada seseorang yang ikut mengobrol dengan mereka. Berawal dari suara nafas yang berat yang tiba-tiba muncul, lalu tidak lama kemudian disusul oleh suara kuntilanak yang melengking dan tertawa keras yang membuat Ardi melempar handset tersebut. Selanjutnya Dewi yang masih menempelkan headset tersebut di atas kepalanya tiba-tiba mendengar kembali suara-suara yang aneh. Sebuah suara dari seorang wanita tua yang nampak melarang mereka untuk melanjutkan perjalanan ke desa Kolong Mayit. Jangan berangkat ke sana. Jangan. Kalian tidak tahu Kolong Mayit itu apa. Jangan mencari sesuatu yang membuat celaka. Jangan. Kolong Mayit bukan tempat untuk manusia yang baik seperti kalian. Jangan. Takut celaka. Jangan. Takut tidak bisa pulang ke ibu dan bapak kalian. Mata Dewi tiba-tiba terbelalak. Dia mengerti apa yang diucapkan di sana, meskipun itu berbahasa Sunda. Dia yang mendengar hal itu langsung mengangkat kedua tangannya dan menyilangkannya, menandakan bahwa pengambilan video pada malam ini dihentikan sementara. Apalagi, tanpa ada aba-aba sebelumnya, Mbah Walang tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan tatapan yang tajam.
Dia terlihat seperti ingin mengejar atas sesuatu yang mengganggu pengambilan gambar dari tim Rara Sukma. Danang yang melihat Mbak Walang yang berlari keluar tenda langsung mendekati Dimas. "Mas, ayo kita ikuti Mbak Walang. Gue ikut pegang kamera. Pasti ada sesuatu yang menarik untuk dilihat di sana," kata Danang yang terlihat seperti menemukan sesuatu yang menarik atas apa yang terjadi pada malam ini. "Ah, Oga, ntar kenapa-napa. Kan lu sama Dewi bilang kalau di luar sana berbahaya. Ntar kalau kenapa-napa gue di sana gimana?" kata Dimas yang menolak ajakan Danang pada waktu itu. "Ah, lu cemen. Wi, gimana Wi? Gue boleh ambil kamera buat ngambil video Mbak Walang di hutan sana? Gue bete dari tadi duduk doang, gak kontribusi apa-apa," kata Danang yang kini mencoba bertanya kepada Dewi pada saat itu. Dewi yang berada di dekat Ardi terlihat sedang berpikir sejenak. Dia terdiam beberapa menit memikirkan ide dari Danang pada saat itu. "Ya udah, lu ikutin Mbak Walang. Gue jujur gak setuju atas apa yang lu lakuin. Gue gak mau lu celaka. Tapi karena lu mungkin bisa jaga diri untuk hal ini, gue percayakan hal itu kepada lu. Ambil gambar yang bagus, biar bisa kita masukin dalam video dokumentasi kita." Danang yang mendengar keputusan Dewi langsung tersenyum. Tidak lama dia langsung mengambil kamera cadangan yang ada di dekat Dimas dan berlari mengejar Mbak Walang yang keluar area tenda malam-malam itu. Tidak lama kemudian, tepat ketika Mbak Walang dan Danang pergi, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang melengking dari luar area tenda mereka. Mereka seperti terlihat senang karena orang yang menjaga area itu kini menghilang dan menyisakan manusia-manusia yang siap untuk mereka teror. Meskipun suara dari puluhan makhluk yang tertawa itu hanya bisa didengar oleh Rara yang paling sensitif di antara mereka semua, sehingga hal itu membuat Rara langsung berdiri dan melihat ke sekeliling pepohonan sambil berkata ke arah Dewi. "Wi, jangan biarkan ada orang yang keluar dari area tenda sekarang. Mereka sekarang sudah mengelilingi kita dan siap menampakkan wujudnya apabila kita keluar dari area tenda ini. Jadi sebisa mungkin jangan sekali-kali keluar area tenda ini apapun alasannya." "Neng, tidak apa-apa ini menunggu di sini. Kata Neng tadi di luar sana banyak jurik no nyiliwung." "Tidak apa-apa kok Kang. Kalau memang Kang Adang dan Kang Entis memang ditugaskan oleh Pak Brata untuk menjaga peralatan kita di luar mah nggak apa-apa. Namun yang pasti jangan sampai kita keluar dari area tenda ini Kang." "Tuh lihat, Pak Haji dan Pak Eko juga tidur nyenyak di dekat tenda Pak Brata. Nggak apa-apa kok Pak. Nanti Dimas sama Ardi ikut nemenin deh di luar." "Bener kan Di?" Rara dan Dewi yang mencoba menjelaskan bahwa mereka aman selama berada di area tenda langsung melirik ke arah Ardi dan Dimas. Seketika mereka berdua pun menggelengkan kepala sambil menyilangkan tangannya, menandakan bahwa mereka tidak setuju atas usulan itu. Apalagi Ardi yang sudah trauma atas kejadian yang menimpanya di rumah Singgah, memutuskan untuk langsung masuk ke dalam tenda dan beristirahat. Bahkan dia antisipasi untuk buang air kecil terlebih dahulu di belakang tenda agar dirinya tidak keluar malam lagi, seperti malam sebelumnya di rumah Singgah itu. "Tidak apa-apa Neng, kalau memang si akang-akang itu nggak ingin tidur di luar, biar kita berdua saja sambil jagain barang-barang di sini. Sudah tanggung jawab kita untuk melayani kalian yang akan pergi ke desa Kolong Mayit itu Neng. Paling kalau ada apa-apa kita bangunin 2 orang besar yang ada di sana saja. Hantu cewek mah pasti takut sama 2 orang besar itu," kata Adang sambil sedikit tersenyum. "Ya sudah, paling nanti kalau ada apa-apa bangunin kita juga ya Kang. Kita juga di dalam tenda siaga kok. Ya meskipun dalam keadaan tidur," kata Dewi sambil meninggalkan mereka berdua dan berjalan bersama Rara ke dalam tenda. Area tenda yang awalnya ramai dengan berbagai lampu sorot untuk mengambil video di berbagai sisi, kini sudah mulai padam secara perlahan. Genset kecil yang diangkut oleh Entis dari rumah Singgah kini dimatikan dan membuat area tersebut menjadi gelap kembali. Suasana yang awalnya terang benderang kini menjadi berbeda dalam sekejap. Pepohonan yang menjulang tinggi, semak-semak hutan yang gelap, juga suara-suara dari hewan-hewan malam kini lebih aktif terdengar ketika mereka duduk berdua di sana. "Tis, bikin perapian yuk, biar hangat, sekalian nyeduh kopi," kata Adang yang mencoba menyibukkan diri sambil mengambil beberapa kayu bakar yang sudah dia kumpulkan sewaktu siang dan menyusunya agar mudah untuk dibakar. Entis yang mendapatkan perintah dari Adang langsung mengangguk. Dia berdiri dan mengambil 2 saset kopi serta air panas yang ada di termos kecil untuk diseduh.
Sambil membuka saset kopi itu, dia bertanya kepada Adang yang kini fokus menyalakan api tidak jauh dari dirinya berdiri pada saat itu. "Kang, lawang Kunti kalau malam itu berbeda ya? Bener kata si Neng, baru juga beberapa menit lampu mati, kayak banyak yang ngeliatin kita. Terutama di situ tuh." "Wis, jangan tunjuk-tunjuk. Saya juga tahu akan hal itu. Apalagi saya sudah beberapa kali melewati jalan ini waktu sama si Abah dulu. Bahkan dia ngasih nasihat, jangan sekali-kali melewati lawang Kunti kalau malam hari. Tapi ya mau gimana, kebutuhan dapur lebih penting. Makanya mau tidak mau kita harus melakukan pekerjaan ini." Adang yang fokus membuat api unggun sambil melihat ke arah hutan. Beberapa kali dia mendengar suara dari sesuatu yang sedang mengelilingi mereka semua. Suara itu terdengar dari semak-semak hutan yang bergerak di dalam kegelapan malam. Dan Adang kali ini tidak bisa melihat apa yang ada di sana karena penerangan yang ada hanyalah sebuah api unggun yang dibuat oleh dirinya kali ini. "Ini Kang kopinya," kata Entis yang memberi satu cangkir berisi kopi hitam kepadanya. Di satu sisi saya penasaran, di satu sisi lagi takut juga Kang. Penasaran kalau kita keluar dari area sini mereka akan menampakkan diri mereka. Soalnya seumur-umur belum pernah ditampakin sama dedemit. Paling ya cuma cerita-cerita doang dari Akang, dari para warga, bahkan dari tamu yang kemarin nginep. Apalagi seumur-umur belum pernah ke desa Kolong Mayit. Si Ambu suka melarang kalau kita main ke sana, katanya takut diculik sandekala. Padahal penasaran pengen lihat gimana sih mereka bisa hidup di atas makam keluarga mereka yang dikuburkan di kolong rumah mereka sendiri. Soalnya cuma di desa itu saja ada makam di kolong rumah. Di rumah kita aja paling dipakai sama kandang ayam. Adang yang mendengar itu dari Entis hanya tersenyum sambil menyeruput kopi yang dipegang oleh kedua tangannya. "Daripada kamu pusing, mendingan kamu ambil cemilan Ki di sana. Kalau nggak salah, ada makanan ringan yang dibawa dari mobilnya Pak Brata. Lumayan, cemilan orang kota. Di sini mah nggak ada makanan kayak gitu," kata Adang sambil menunjuk ke arah sebuah tas yang ada di belakang tenda mereka. Entis berbalik mengangguk. Dia berjalan melewati tenda Rara dan Dewi, juga tenda Ardi, Danang dan Dimas yang berjajar satu sama lain. Tanpa ada rasa takut, dia berjalan perlahan mendekati tas tersebut. Sebuah tas berwarna merah muda yang berisi makanan-makanan ringan untuk menambal perut mereka ketika lapar. Makanan apa ya? Duh, ini mah pakai bahasa yang gak jelas gini. Pakai bahasa apaan ini? Cina, Korea atau Jepang? Dah aneh-aneh jajanan orang kota mah, pusing bacanya. Sawet, pusing. Dedaunan juga sampai jadi cemilan. Di sini malah jadi lauk pauk sama sambel. Entis terlihat fokus membuka tas tersebut dan mencari-cari makanan yang pas untuk mereka makan bersama Adang. Namun ketika dia sedang fokus memilih makanan ringan yang ada di sana, tiba-tiba Entis langsung terdiam. Telinganya mendadak sensitif atas apa yang terjadi. Dia mendengar ada sesuatu yang bergerak di semak-semak hutan yang membuatnya seketika langsung melirik ke asal suara tersebut pada malam itu. Suara itu terdengar kembali, bahkan kali ini terdengar lebih jelas seperti sebelumnya, seperti sedang mendekati dirinya yang ada di sana. Tangannya sedikit bergetar, namun dia yang terbiasa dengan suasana yang gelap di tempat tinggalnya tidak terlalu ketakutan akan hal itu. Dia masih berpikir positif bahwa itu adalah hewan malam seperti babi hutan yang tertarik atas bau makanan yang sedang dia buka di dalam tas. Suara itu semakin lama, semakin nyaring, hingga tidak lama terdengar sebuah suara yang muncul, sebuah suara yang tiba-tiba membuat dirinya panik dan berlari seketika dari tempat itu. Adang yang menunggu di dekat api unggun merasa aneh karena Entis belum kembali dari sana. Aduh, pasti dia pusing gara-gara nama makanannya aneh semua. Biasa ngemil singkong rebus ya begini, dikasih cemilan kota malah bingung. Adang pun akhirnya berdiri. Dia mencoba menghampiri Entis yang ada di ujung sana. Namun tidak lama ketika Adang berdiri, Entis tiba-tiba berteriak meminta tolong kepada dirinya. Namun tubuhnya berlari ke arah area luar tenda seperti sedang mengejar sesuatu. Kang, tolong, si Kang Danang, kata Entis sambil berlari keluar area tenda dengan keadaan yang panik. Tidak lama Adang langsung berteriak mencoba melarang Entis agar dirinya tidak keluar area tenda pada malam itu. Entis,
jangan keluar area tenda. Adang yang melihat Entis berlari seperti sedang mengejar sesuatu langsung mengejarnya. Namun sayangnya Entis keburu keluar dari area tenda dan menghilang di dalam semak-semak hutan yang gelap. Adang sempat menggelengkan kepala. Dia terlihat kebingungan. Apakah dia harus mengejar Entis atau membangunkan mereka semua yang kini sedang tertidur lelap? Adang yang tidak bisa berpikir jernih langsung melangkahkan kakinya keluar area tenda. Namun baru satu langkah, dia kembali mundur. Bahkan dia menjatuhkan diri ke dalam dengan detak jantung yang berdetak kencang pada saat itu. Matanya terlihat terbelalak karena ketika dia melangkahkan kakinya keluar, pemandangan akan hutan yang dia lihat di area tenda kini berubah drastis. Kunti, loba pisan kuntina, kata Adang dengan posisi yang sedang duduk karena shock atas apa yang dia lihat di luar sana. Karena tepat ketika sedang mengejar Entis yang keluar dari area tenda, dia melihat sesosok kuntilanak muncul tepat di dekat wajahnya dengan banyak sekali kuntilanak-kuntilanak lain yang menatap dirinya dari pepohonan yang gelap pada malam itu. Maaf, Pak Brata tidak bisa diganggu. Biarkan dia tidur dengan nyenyak pada malam ini. Adang yang panik dan ingin membangunkan Pak Brata kini ditentang oleh Aji dan Eko yang menjaga tenda Pak Brata. Sebagai pengawalnya sudah sewajarnya mereka berperilaku seperti itu di depan bos mereka. Tapi itu Entis menghilang di luar sana, kata Adang dengan nada yang sedikit panik. Kepanikan yang dibuat oleh Adang terdengar hingga Rara dan Dewi terbangun dari tidurnya. Mereka berdua keluar dari tenda dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar. Sedangkan Dimas dan Ardi nampaknya masih berada di dalam tenda dan sedikit menghiraukan atas apa yang terjadi di sana. Kenapa, Kang? Apa terjadi sesuatu dengan Kang Entis? Rara yang keluar sambil memakai jaket tebal bersama dengan Dewi terlihat ingin mencari tahu atas apa yang terjadi. Adang yang mendengar suara lain di belakangnya langsung berbalik. Dengan sedikit berlari dia langsung menghampiri Rara dan Dewi pada malam itu dengan wajahnya yang pucat serta napasnya yang sedikit terengah-engah. Itu Neng, itu si Entis katanya lihat si Kang Danang di luar, tapi nggak tahu kenapa dia langsung berlari keluar dan menghilang di semak-semak. Terus ketika saya mengejarnya, tiba-tiba muncul itu. Dewi penasaran atas apa yang sedang dibicarakan oleh Adang pada saat itu, karena dia melihat Adang wajahnya benar-benar pucat dengan keringat dingin yang membanjiri tubuhnya. Itu apa, Kang? Coba Kang duduk dulu, tenangin dulu. Tarik nafas dulu, Kang, biar tenang. Dewi mencoba memberitahu agar Adang bisa menarik nafas panjang agar tubuhnya tenang. Adang hanya mengangguk dan mempraktekkan apa yang Dewi lakukan pada saat itu. Udah tenang, coba ceritakan lagi, Kang. Akang lihat apa sehingga Akang ketakutan seperti ini? Dengan nada yang sedikit tenang, Adang menjelaskan kembali dengan nada yang pelan. Kuntilanak, Neng. Kuntilanak. Dia muncul tepat ketika saya keluar area tenda ini. Mana munculnya deket banget dengan muka yang menyeramkan, Neng. Saya bisa melihat dengan jelas bagaimana rambut yang acak-acakan itu menutup wajahnya. Bahkan wajahnya yang pucat dengan daging yang sedikit busuk, sehingga ada belatung yang menggerogoti kulit wajahnya. Benar-benar membuat saya ketakutan, Neng. Mana itu? Itu tangannya, pucat banget, kukunya tajam banget, kayak udah menunggu saya keluar dari tenda ini. Aduh, pokoknya serem pisan, Neng. Baru kali ini saya lihat Kunti sedekat itu. Bener pisan kata si Abah, kalau nggak boleh masuk ke leweng Kunti malam-malam begini. Apalagi itu di belakangnya banyak banget kuntilanak yang muncul, Neng. Ada 1, 2, 3, banyak banget pokoknya. Mata Dewi terbelalak melihat apa yang dilihat oleh Adang atas apa yang terjadi di luar tenda. Otak liarnya berputar dengan cepat. Dia yang seharusnya takut atas cerita Adang malah mempunyai pemikiran yang berbeda. Bentar, Kang. Akang duduk dulu di sini ya. Tenangin diri Akang dulu, oke? Dewi yang menyuruh Adang untuk duduk dan menenangkan diri tiba-tiba langsung berbalik dan masuk ke dalam tenda Dimas, meninggalkan Rara dan Adang di sana. Rara yang sadar bahwa mereka semua sedang dikelilingi oleh para kuntilanak penghuni lawang Kunti hanya bisa terdiam tanpa banyak bicara kepada Adang. Meskipun dirinya tidak terlalu sensitif lagi seperti yang terjadi pada malam itu di depan kosnya, tapi dia masih bisa merasakan sedikit hal-hal aneh yang tidak bisa diterima akal di luar sana.
Matanya hanya bisa fokus melihat pepohonan yang tinggi dan rimbun di dalam kegelapan malam di hutan itu. Beberapa kali melihat ke sekeliling, dia bahkan menengok dan menatap dengan tajam ke arah tempat Entis menghilang di dalam kegelapan. Sedangkan Dewi terlihat sedang mengambil beberapa kamera dan senter sembari membangunkan Dimas dan Ardi yang masih berada di dalam tenda. "Mas, bangun mas." "Dik, lu juga bangun, ada momen penting ini," kata Dewi sambil memegang kamera yang disimpan di dekat Dimas pada saat itu. "Ada apa sih Ra? Bukannya syuting udah beres?" jawab Dimas dengan nada yang sedikit mengantuk. "Itu, si Kang Entis hilang, lalu si Kang Adang kepergok Kunti di luar. Ayo, kita cari penampakan di luar sana sambil cari Kang Entis." Ardi yang tahu pemikiran Dewi akan hal itu langsung menjawab dengan sedikit ketus. Dia kali ini benar-benar menolak ajakan Dewi. Dia takut apa yang terjadi pada malam itu kembali terjadi pada dirinya, dan itu sudah cukup membuat dia ketakutan. "Gua nggak ikut, lu aja sama Dimas sambil bawa klip ono. Ajakin juga 2 orang besar itu, Wi. Gua lebih baik tidur di sini sampai pagi. Gua nggak mau lihat yang kayak gituan lagi. Nggak mau gue ditampakin sama makhluk dari dekat." Dewi yang tidak tahu apa yang Ardi rasakan hanya bisa menggelengkan kepala. Namun dia juga tidak memaksa, karena dia tahu mungkin dia masih trauma atas hilangnya Rara, sehingga dia lebih memilih untuk tidak ikut campur apabila hal-hal seperti ini yang malah dijadikan konten oleh Dewi pada saat itu. "Ya udah, lo jaga tenda aja. Pak Brata juga sepertinya nggak mungkin ikut, karena tadi si Kang Adang aja nggak diperbolehkan untuk membangunkan Pak Brata sama 2 pengawalnya." Ardi hanya mengangguk, sedangkan Dimas langsung terbangun dan mengambil peralatan senter yang terang untuk mencari Entis, sekaligus mendokumentasikan apa yang terjadi pada malam itu. Dewi akhirnya kembali keluar tenda bersamaan dengan Dimas. Dia menghampiri Adang yang kini bersama Aji yang ikut duduk bersamanya, sedangkan Eko masih berada di depan tenda Pak Brata untuk menjaganya pada malam itu. Namun, "Kang Adang, Rara mana? Kok hilang?" Di sana hanya ada Adang dan Aji. Namun dia tidak bisa menemukan Rara yang seharusnya menemani mereka berdua sambil menunggu dirinya yang sedang membangunkan Dimas. Beberapa detik ketika Dewi mempertanyakan itu, tiba-tiba pandangannya langsung teralihkan karena dirinya tiba-tiba mendengar suara Rara yang sedikit berteriak di luar tenda. "Pergi kamu. Manusia yang dia di sini bukan manusia yang bisa kamu permainkan seperti manusia-manusia yang masuk ke dalam hutan ini." Rara berdiri sambil membelakangi mereka yang berada di dalam area tenda. Tangannya terlihat menunjuk ke arah pepohonan yang tampak gelap pada saat itu. Tidak lama kemudian Rara kemudian berjalan sendiri tanpa penerangan. Kakinya seperti diseret sehingga terdengar dengan jelas suara daun-daun kering yang terinjak oleh kakinya secara perlahan. Tubuh Dewi langsung berpaling. Dia kaget karena dia melihat Rara sudah berada di luar area tenda sambil marah-marah kepada sesuatu yang tidak dia lihat di sana. Tidak lama Dewi langsung memanggil Rara dan mendekatinya. Meskipun, "Wih!" Tiba-tiba Dimas menarik tangan Dewi agar berhenti mengejar Rara. "Lebih baik kita ikuti Rara dari belakang bersama Adang dan Pak Haji. Jangan mendekati Rara dengan kondisi yang seperti ini. Karena lu tahu sendiri kan, Rara itu nggak bisa bahasa Sunda. Tapi kenapa dia bisa marah-marah memakai bahasa Sunda dengan nada yang sedikit berat, seperti orang yang sudah berumur?" kata Dimas dengan nada yang sedikit pelan. 1 jam berlalu, kemah yang awalnya ramai oleh banyak orang kini hening. Tidak ada satupun suara yang terdengar, terutama oleh Ardi yang sekarang masih di dalam tenda. Hawa dingin yang menusuk membuat dirinya terbangun, matanya terbuka, namun dia hanya bisa menatap lampu tenda yang menggantung di atas sana. Beberapa kali dirinya menoleh ke arah luar tenda yang sengaja dia tutup, hanya menyisakan bayangan kemerah-merahan yang redup dari sisa-sisa api unggun yang dibuat oleh Adang dan Entis pada waktu itu. Dia melirik HP-nya yang dia simpan di dekatnya. Terlihat waktu sudah menunjukkan waktu jam 2 subuh. Masih malam ternyata. Kemana mereka ya? Pada hilang semua gitu. Terus nanti gue balik gimana? Mana sendirian lagi gue di sini. Tahu gitu, gue ngikut mereka dah daripada ditinggal di sini sendirian. Dia sedikit menyesali atas apa yang dia putuskan. Mulutnya terus bergumam sendirian di dalam tenda sembari diterpa oleh hawa dingin yang dia rasakan pada malam itu.
Entah mengapa suasana yang terjadi di luar benar-benar sepi, tidak seperti ketika di sana masih banyak orang dengan banyak sekali gangguan dari luar area tenda. Sekarang benar-benar hening, tidak ada gerakan apapun bahkan dari dedaunan yang bayangannya terlihat dengan jelas dari dalam tenda oleh Ardi pada saat itu. Ketakutan Ardi atas apa yang terjadi di dalam rumah Singgah membuat dirinya terlalu enggan untuk keluar dan mencari tahu atas apa yang sebenarnya terjadi. Dia lebih memilih menjauhi hal-hal yang seperti itu sekarang. Dia sudah ketakutan ketika dia melihat kejadian itu, juga pocong yang muncul dari atas pohon dan menapaki dirinya secara langsung. Apalagi ada 2 orang yang sedang melakukan ritual di tengah-tengah hutan, memakan darah ayam yang disajikan ketika pagi tiba sebagai sarapan. Dia yakin itu bukan mimpi, namun sosok Danang yang dia lihat nampaknya adalah sebuah halusinasi yang sengaja dibuat oleh Mbak Walang agar dia menganggap temannya ini berbuat sesuatu di dalam hutan ini. Padahal dia yakin yang sebenarnya dia lihat adalah set, dek, dek. Di tengah-tengah lamunan itu dia dikejutkan oleh kemunculan bayangan besar yang datang kepadanya. Nyala dari api unggun yang redup pun terhalang olehnya yang berjalan mendekati tendanya. Apalagi dia semakin terkejut ketika tendanya dibuka dari luar. Dia yang terbaring di dalam tenda langsung terbangun dan mundur sembari mengangkat tas ranselnya pada saat itu dengan jantungnya yang berdetak dengan sangat kencang. Jangan lagi kejadian itu terjadi lagi sama gua. Tau gitu gue bareng sama mereka kalau endingnya kayak gini. Tubuhnya bergetar. Ardi hanya bisa menggelengkan kepala karena dia pasrah, tidak bisa melakukan apapun lagi di dalam tenda pada malam itu. Wajahnya yang pucat terlihat dengan jelas, apalagi dengan nafasnya yang terengah-engah dengan detak jantung yang kencang. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang ada di luar sana. Namun ketika pemandangan di luar tenda terbuka sepenuhnya, "Ardi, kenapa di dalam tenda terus? Temenin saya di sini." Sebuah suara yang dia kenal terdengar. Rupanya tidak jauh dari tendanya, terlihat Pak Brata sedang duduk dan minum kopi di tengah malam dengan jaketnya yang tebal. Dia juga menyuruh Eko untuk membangunkan Ardi dan menemaninya di sana, karena di area tenda hanya ada dirinya, Pak Brata dan Eko yang menjaga Pak Brata pada malam itu. Sambil mengangkat gelas kopinya, dia menyuruh Ardi untuk mendekatinya dan meminum kopi bersama untuk melepas keheningan di dalam area tenda tersebut. Ardi menghela nafas panjang. Dia tidak tahu bahwa Pak Brata dan Eko masih berada di area tenda. Rasa lega menghampiri dirinya pada saat itu, karena masih ada manusia yang ada di area tenda sehingga dirinya tidak terlalu ketakutan lagi. Dia pun mengangguk dan berjalan keluar tenda untuk menemani Pak Brata yang kini berada di depan tenda. Ditemani Eko yang berjalan di belakangnya, akhirnya Ardi sampai duduk di kursi yang sudah disediakan. "Kok, buatin kopi buat Ardi kok." Iya Di, kopinya mau pakai gula atau susu?" kata Pak Brata sambil menyeruput kopi yang dia pegang. Kopi pakai gula aja Pak," jawab Ardi sambil mengangguk kecil. "Oh iya, kok pakai gula ya kopinya? Sekalian sambil bawa cemilan." Eko yang merupakan pegawai Pak Brata hanya mengangguk. Dia langsung membuatkan kopi atas perintah Pak Brata, sedangkan Pak Brata seperti menikmati kopi yang dia minum di salah satu tangannya. "Nah, kalau gini kan ada teman ngobrol," kata Pak Brata sambil tersenyum. "Ngobrol apa ya kira-kira?" Gini deh, katanya waktu sarapan pagi kamu gak mau makan daging ayam yang sudah disajikan. Kenapa Di? Gak suka ayam? Atau ada sesuatu yang membuatmu mendadak gak suka? Padahal itu enak loh." Kang Danang. Duh, kemana sih itu anak? Mau balik lagi ke area tenda gak tahu arahnya kemana. Entis kini benar-benar tersesat di dalam hutan. Dia yang mengejar Danang yang masuk ke dalam semak-semak hutan kini entah berada di mana. Suasana di sekelilingnya gelap dan hanya ada semak-semak belukar dengan pepohonan yang tinggi hingga menutup langit-langit malam yang ada di dalam sana. Dia seperti sendirian di dalam hutan ini dan hanya ditemani oleh sebuah senter kecil yang dibawa untuk penerangan pada malam itu. Dia sudah berusaha untuk kembali ke area tenda, namun tampaknya hal itu tidak berhasil karena jalan yang dia lalui tadi seperti tertutup oleh semak-semak hutan yang mengakibatkan dirinya tersesat di dalamnya. Suasana di sana benar-benar gelap.
Hutan yang gelap dan lembab membuat dirinya kini waspada. Dia yang tahu kondisi Leweng Kunti ketika siang membuat dirinya lebih memilih untuk mengatur dirinya agar tidak ketakutan yang berlebihan. Dia sering mendengar cerita orang-orang yang disesatkan di hutan oleh sesuatu, dan dia juga tahu bagaimana orang-orang itu lolos dari jeratan hutan yang gelap dan menyeramkan ketika malam tiba. Sehingga dia lebih baik menunggu dan tidak melakukan langkah yang sia-sia, kecuali di depan dirinya terlihat sosok Danang yang harus dia tolong. Di mana ya Kang Danang? Duh, geus sidik eta mah si Danang lain curik, tapi nah leungit. Iya mah kacau. Entis menggeleng-gelengkan kepalanya sembari mulutnya yang menggerutu atas tindakan yang dia lakukan tadi. Dia yang mencoba untuk tidak ketakutan atas apa yang terjadi kepada dirinya, akhirnya melangkahkan kakinya kembali. Jalan satu-satunya yang harus dia lakukan adalah mencari jalanan utama sembari mencari Danang yang sedang dia kejar. Karena ketika dirinya sudah menemukan jalanan setapak penghubung antara desa Kolong Mayit dan desa yang ada di luar hutan, maka gampang baginya untuk kembali dari hutan yang gelap ini. Dengan keberaniannya dia kembali menyusuri semak-semak hutan. Senter kecil yang dia pegang dia sorotkan ke segala arah untuk mencari jalan yang tepat baginya untuk dimasuki. Suara langkah kaki yang menginjak daun-daun kering di bawah sana terdengar dengan keras dan menggema di seluruh hutan. Hutan yang hening ketika malam tiba membuat suara sekecil itu bisa terdengar. Apalagi, apa itu? Langkah Entis terhenti ketika dia melihat titik cahaya yang tidak jauh darinya. Titik cahaya yang sedikit tertutup oleh semak-semak hutan membuat dirinya penasaran. Karena tidak mungkin ada orang lain selain kelompok mereka yang ada di hutan ini. Karena hanya orang-orang yang nekat seperti Pak Brata yang ingin masuk ke desa Kolong Mayit melalui Leweng Kunti seperti ini. Entis dengan keberaniannya mendekati titik cahaya tersebut. Sinar dari senternya sengaja dia sorot ke arah sana agar orang yang ada di titik cahaya bisa mengetahui bahwa dirinya datang mendekat. Benar saja ketika dia mendekat terlihat dua orang yang tertunduk lemas di sana. Bahkan salah satunya terlihat menunduk dengan tubuhnya yang penuh luka. Kedua orang itu terlihat kecapean. Mereka membelakangi Entis dengan sebuah api unggun yang sengaja dibuat untuk menghangatkan badan kedua orang tersebut. Entis yang mengetahui kedua orang itu langsung segera mendekatinya. Dia tahu dari pakaiannya bahwa itu adalah Danang dan Bawalang yang nampak kecapean. Akhirnya ketemu juga. Kenapa tuh kalian wawanian masuk ke hutan ini? Kita aja orang kampung gak berani, jadi kan kayak gini akhirnya. Entis bergumam sambil mendekat. Hatinya lega karena orang yang dia kejar kini muncul kembali dengan Bawalang yang ada di dekatnya. Bah, Kang Danang, ayo kita kembali lagi ke area tenda buat diobati, biar luka-luka kalian sembuh daripada diam di sini mah. Kata Entis yang muncul dari belakang mereka dan menepuk pundak mereka berdua. Namun, wajah Entis tiba-tiba berubah ketika Danang dan Bawalang yang sedang duduk itu memalingkan wajahnya. Tiba wajahnya pucat sambil berteriak karena dia tidak menyangka atas apa yang dia lihat. Kenapa wajahnya rata? Eta mah Aden. Entis hanya terdiam, tubuhnya tidak bisa bergerak. Dua orang yang ada di depannya rupanya bukan Bawalang dan Danang, namun dua makhluk yang seringkali menjadi sebuah cerita bagi masyarakat desa yang menjadi tempat tinggalnya tidak jauh dari hutan ini. Aden-Aden adalah salah satu makhluk penghuni Leweng Kunti maupun Leweng Peok yang seringkali muncul di depan para manusia ketika mereka melakukan aktivitas di malam hari di dua hutan ini. Mereka sebenarnya tidak terlalu berbahaya seperti para makhluk yang lain. Tubuhnya yang sama seperti manusia seringkali tidak membuat para manusia lain yang melintas menghiraukan. Namun tetap saja, ketika manusia melihat mereka dari dekat, mereka akan tahu bahwa itu bukanlah manusia yang dia kira. Karena wajah mereka rata, tidak ada apapun di wajahnya, hidung, mata, mulut, semuanya hilang. Bahkan telinga yang seharusnya ada di wajahnya pun menghilang. Kedua makhluk itu hanya menengok ke arah Entis yang kini berdiri beberapa meter di belakangnya. Cahaya dari api unggun yang menyala di dekat mereka membuat tubuh dari kedua makhluk itu semakin terlihat jelas. Entis juga melihat bagaimana kedua tangan mereka yang keriput dengan kuku-kukunya yang panjang
Tiba-tiba menunjuk ke arahnya secara perlahan, lalu bergerak secara perlahan ke arah kiri seperti sedang memberitahu sesuatu. Entis hanya terdiam dan tidak merespon apapun pada saat itu. Tubuhnya tiba-tiba basah oleh keringat dingin yang muncul dari dalam dirinya. Suaranya yang muncul ketika tadi berteriak kini seolah-olah menghilang, sehingga Entis tidak bisa meminta tolong dan meminta bantuan dari Adang dan tim Rara Sukma yang dia sangka masih ada di area tenda di belakang sana. Namun dirinya hanya ingat satu hal. Dia diajarkan untuk tidak terlalu panik ketika bertemu dengan hal-hal seperti ini. Hidup di desa yang berdampingan dengan Lawang Kunti dan Lawang Poek membuat dirinya seringkali dinasihati oleh kedua orang tuanya sewaktu kecil. Juga cerita-cerita dari warga desa yang seringkali bertemu dengan para makhluk seperti ini. Sehingga di saat terasa takut kini muncul dan mengambil alih dirinya, dia lebih baik untuk mencoba menggerakkan tubuhnya dan mundur beberapa langkah untuk menjauhi kedua makhluk itu secara perlahan. Dia berusaha untuk tidak berlari di tengah-tengah kegelapan hutan yang lebat dan gelap ini, karena dia takut ada makhluk lain yang sedang menunggu dirinya dan bersembunyi di dalam kegelapan malam. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Entis mundur secara perlahan. Dia sangat berhati-hati atas langkahnya, bahkan dia secara pelan-pelan menginjak daun-daun kering yang ada di bawah sana. Dia takut suara-suara keras yang timbul akibat pijakan kakinya bisa mengundang makhluk lain untuk datang ke tempat ini. Langkah keempat dan langkah kelima sepertinya sudah berhasil dia lakukan. Secara perlahan-lahan dia mundur dan menjauhi aden-aden yang masih melihat ke arah dirinya, dengan kedua wajahnya yang rata. Namun ketika dia mengambil langkah yang keenam, dia merasakan bahwa pijakannya hilang. Dia merasa bahwa tidak ada tanah yang bisa dipijak di bawah sana, sehingga Entis tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya yang mundur membuat dirinya terdorong ke dalam sebuah jurang yang tepat berada di belakangnya. Hal itu membuat tubuhnya terguling-guling dengan banyak sekali dedaunan kering yang menggulung tubuhnya pada saat itu. Tubuhnya beberapa kali terbentur batu, menabrak semak-semak dengan duri yang tajam, serta menabrak beberapa pepohonan yang ada di sana. Entis tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang terguling di sana. Dia hanya bisa menahan sakit sambil mempertahankan kesadarannya. Meskipun tidak lama kemudian dirinya tidak sadarkan diri ketika tubuhnya tepat jatuh ke arah sungai yang ada di bawah sana, bersama dengan senter kecil yang terlempar tidak jauh dari tubuhnya pada malam itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.